Ini perjalanan untuk ke lokasi syuting untuk explore malam ini ya, di daerah Todanan, Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya explore ada di daerah Blora ya, di wilayah Blora. Di sini saya akan explore di Sendang Penganten ya. Nah ini coba kita telusuri pelan-pelan ya. Ini baru pintu masuk jalan. Nah ini ada pohon besar, lumayan gede ini, tapi nggak tahu ini pohon apa. Coba kita telusuri, kita jalan lagi. Nah sebelah sono ini ada sumur ya. Nah ini banyak diambil oleh warga ya. Oke. Nah sumur ini konon katanya, kata Mbak Bejo sebagai juru kunci yang di sini, ini tidak kata beliau di sini juga untuk penghuni yang di Sendang sini ini enggak ganggu warga sini. Nah, ini sekitarnya kebun-kebun ya. Nah di sini tadi saya diminta oleh beliau Bapak Bejo untuk mengungkap sejarah ya. Tapi mungkin harus meditasi dulu untuk berkomunikasi dengan di sini Mbah, katanya di sini Mbah Gobuwono. Oke, nanti juga kita akan coba berbincang-bincang dengan Mbah Bejo. Oke, sekarang saya di area Batu, dan sekarang juga saya bersama Mbah Bejo sebagai juru kunci
Bapak Markonyik. Nah, ini foto saudara yang ada di sini. Nah sekarang mungkin akan saya coba mengungkap sejarah kan, tapi tadi sebelumnya saya diminta sama Mbak Bejo sama Pak Markonyik. Saya nama saya Restu, saya berasal dari Cirebon. Saya baru kemarin datang, memang niatnya juga ada mau kesini juga. Nah ini kebetulan juga tadi sekitar jam 10 lah saya baru sampai sini tadi. Nah ini tadi saya coba sedikit berbincang di rumah sebelumnya tadi kan. Nah dan sekarang tadi saya sempat meditasi. Nah meditasi ini saya sempat berkomunikasi dengan beliau Mbah Bobono yang sebagai penunggu yang ada di Sendang Songgobono yang di sini. Saya sedikit tadi dapat cerita dari beliau, tapi untuk benar dan tidaknya itu saya juga tidak tahu, karena tadi saya juga sempat ngobrol juga sih sama Mbah putrinya. Dia juga ada di sini. Jadi tadi ya, cuma saya bukan siapa-siapa sih kan. Saya cuma tadi minta petunjuk sama Allah. Saya bukan orang pintar, bukan gitu. Nah tadi saya juga dapat cerita dari beliau Mbah Bobono. Jadi orang sini menyebutnya ini Mbah Bobono ya. Tapi berdasarkan tadi beliau yang ada di sini, kata beliau namanya Mbah Songgobono. Beliau dulu berasal dari daerah Jawa Barat. Untuk tempat pastinya saya belum tahu. Dan cerita awalnya dulu kisah dari beliau adalah seorang abdi dalam dari Prabu Siliwangi zaman dulu. Terus beliau Mbah Songgobono ini bertemu seorang putri dari Jawa ya, namanya Mbak Sawitri kata beliau. Nah itu mereka saling cinta lah gitu. Terus mereka menikah. Setelah terjadi pernikahan itu, karena itu waktu itu nikahnya bukan di kerajaan tapi di daerah Jawa, di daerah sini, daerah Blora sini ya. Setelah itu Mbah Sawitri ini diboyong ke Jawa Barat. Itu ditanya sama Prabu Siliwangi, ya intinya Mbah Sawitri berasal dari Jawa Tengah. Ya intinya terus di situ Mbah Songgobono dikasih tahu sama Prabu Siliwangi, kata beliau orang Jawa kalau boleh menikah sebenarnya, tapi kalau yang lakinya itu orang Jawa dan perempuannya orang Jawa Barat itu boleh. Tapi kalau laki-lakinya orang Jawa Barat dan perempuannya orang Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak boleh, karena kata beliau orang Jawa atau sebagai orang tua. Setelah itu Mbah Songgobono disuruh pisah, tapi tidak mau itu karena saling mencinta gitu. Setelah itu Mbah Songgobono memutuskan untuk pergi karena di sana mungkin terjadi konflik lah gitu ya. Nah terus dalam perjalanan itu sampai di Blora ini gitu. Nah beliau di sini dan tempat ini, nah ini batu ini, nah ini kata beliau ya tadi Mbah Songgobono tadi, ini adalah tempat petapaan Kanjeng Sunan Kalijogo itu zaman dulu kala. Beliau Mbah Songgobono beserta istri
dulu sempat bertapa di sini. Jadi mungkin entah nyari petunjuk apa entah nyari keilmuan saya itu. Setelah itu dia juga diangkat jadi murid Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo di sini. Di sini juga dulu itu katanya itu di sini ada beberapa pondok, jadi kayak seperti pondok pesantren itu seperti itu ya. Tapi dalam gambaran tadi, gambaran dari Kak ya, gitu ya, dari sini tadi memang saya dikasih lihat gitu, di sini memang ada beberapa kayak pondok pesantren itu ya, untuk ngaji untuk apa padepokan lah kayak seperti padepokan itu gitu. Terus waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo bertanyalah sama dia Mbah Songoko, kamu mau bikin rumah di mana gitu, mau tinggal di mana gitu, oh di daerah sini katanya. Nah, beliau terus membuka, mungkin dulunya di sini alas ya, di situ mungkin hutan rimba mungkin di sini ya gitu. Nah ini buka perkampungan di sini. Jadi mungkin kayaknya awal mulanya mungkin beliau lah Mbah Songoko yang buka perkampungan yang ini. buka pertama di desa ini ya, Desa ini, desa yang sekarang menjadi desa Bedingin itu. Dan tadi juga dikasih lihat sekitar mungkin berapa ya, mungkin sekitar 1 kilo lah dari sini. Nah itu dulu rumahnya beliau juga. Beliau sempat tinggal di sana kata beliau, tapi beliau terus beserta istri memutuskan untuk tinggal di sini. Oh ya, tadi ada sedikit cerita yang mungkin saya lupa. Beliau punya anak 3. Jadi sebelum ditinggalkan itu sebenarnya sebelum keluar dari Jawa Barat, dia sudah punya anak 3 beliau. Nah, yang satu ini ada di Jawa Tengah, kayaknya di daerah Blora sini. Gitu. Nah, yang satu lagi, yang 2 lagi ini di daerah Jawa Barat. Yang pastinya saya belum tahu. Daerah mana saya belum tahu. Terus berdasarkan petunjuk beliau tadi Mbah Sanggobono, jadi Pak Bejolah, jadi itu salah satu keturunan beliau. Mungkin keturunan dari anak yang tinggal di Blora tadi ya. Iya, tinggal di Jawa Tengah bukan di Blora ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu tadi dari turun temurun, termasuk Mbah Bejo ini termasuk ahli waris ya. Termasuk ahli waris ya. Ini gitu. Sebagai juru kunci yang ngurusin semuanya di sini gitu. Tetapi mungkin hanya sedikit cerita yang saya dapatkan dari beliau. Terus ini ada kisah kalau di sini namanya sendang penganten. Sendang penganten itu konon kalau orang daerah sini, orang Bedingin, apabila punya hajat itu selalu dimandikan di sini. Ini dulu gimana kisahnya? Nah itu tadi saya juga sempat bertanya sama beliau Mbah Songgobono. Alkisah itu adanya sumur di sini karena beliau sudah memutuskan untuk buka kampung di sini dan menetap di sini. Terus Kanjeng Sunan Kalijogo menyiapkan tongkat di sini. Terus keluar air, sumber mata air tadi. Nah sumber mata air itu kata Kanjeng Sunan Kalijogo ini akan bermanfaat untuk anak cucu sampai nanti. Dan insya Allah nggak akan habis airnya. Nah, terus tentang masalah untuk pengantin tadi kenapa harus dimandikan di sini? Kata beliau Kanjeng Mbah Gobono tadi, dia kan muksanya kan di sini berdua. Beliau kan memang memutuskan untuk abadi di sinilah, katakanlah muksa di sini biar cintanya dan keluarganya itu abadi di sini. Nah, itu sebagai simbol. Nah itu kenapa orang kalau jadi pengantin untuk mandi di sini, biar mereka juga mungkin ayam, tentrem, terus abadi juga rumah tangganya kan, nggak ada masalah. Jadi intinya harapannya begitu ya. Jadi gitu, pengantin yang dimandikan di sini harapannya
kisah dari Mbah Globono supaya meniru beliau Iya. abadi, tidak akan terjadi perselisihan, Iya. ayem, tentrem keluarganya, dan akan menjadi keluarga yang kakek-kakek sampai nenek-nenek Iya. gitu. Iya, itu. Itu berdasarkan cerita yang saya dapatkan dari beliau ya. Nah, itu kan cerita dari petunjuk hasil meditasi saya. Karena tadi kan ya Mbak Puji sendiri yang minta mengungkap sejarah, tapi kan banyak yang langsung dari beliau tadi di sini. Terus gini, ini kan Mbak Bejo sering cerita dengan saya, karena ini saya yang dekat cerita bahwa ketika dia tidur di sini atau pas dalam keadaan situasi apapun, dia itu sering melihat dengan munculnya macan putih. Itu kisahnya bagaimana? Apa ada hubungannya Mbah Globono ini dengan kisah Prabu Siliwangi? Nah, kalau berdasarkan petunjuk lagi juga, macan putih memang itu sebagai simbol dari Prabu Siliwangi. Memang beliau Mbah Sanggobuwono ini bukan orang biasa. Beliau memang abdi dalam dan punya kelebihan. Salah satunya memang macan putih ini sebetulnya memang sebagai pendamping gitu kan. Nah, ini kenapa saya bisa ngomong seperti itu tadi dengan petunjuk, dan ini sebagai bukti yang nyata real kan. Nah, ini di sini ini banyak lubang-lubang. Nah, ini seperti cakar apa macan tadi ya kan, apa kaki ya harimau ya. Nah, ini di sini ini ada 1 2 3 4 5. Nah, ini sebagai simbol, ini yang 3 ini simbol anaknya tadi di situ. Simbol anaknya. Yang 2 ini 2 lubang ini simbol bapak dan ibu orang tua. Gitu. Tapi wujud dari batu ini, nah ini kalau dilihat dari sono ya, nah ini sama persis kayak telapak kaki macan tadi. Ini saya juga bingung gitu, kok bisa seperti ini gitu. Karena ini batu ini yang saya lihat ini bukan batu-batu yang biasa gitu loh. Jadi kayak batu-batu dari laut, apa kayak batu karang lah. Itu hanya seperti itu. Terus berarti kita bisa meyakini bahwasanya putra dari Mbah Globono tadi ada di beberapa wilayah kan begitu. Ada di Jawa Tengah dan masih yang dua ada di Jawa Barat. Nah, mungkin dengan simbol ini inilah besok mungkin kapan waktunya kita kan tidak tahu. Mungkin dari keluarga besar Mbah Globono ini, dari keturunan-keturunannya itu mungkin besok akan bisa bertemu titiknya di sini. Bisa jadi. Karena di sini adalah cara istilah prasastinya di sini. Jadi prasasti itulah mungkin kanggo tengoro, kanggo titenan, cara wong Jawa kanggo bukti bahwa ini adalah keluarga besar saya ada di sini. Nah, terus konon ini dikisahkan Mbah Bejo kepada saya juga, apakah ini benar? Seorang Mbah Sanggobono ini dulu pernah bertapa di sini, Topo Mluwang, itu kalau kisah orang sini ya, Topo Mluwang di sini sampai mokso, sampai hilang. Itu benar apa enggak? Mbah Sanggobono ya. Iya. Iya, memang ya sedikit saya jawab tadi kan sedikit cerita tadi dari beliau. Itu tadi dia memang sudah memutuskan untuk di sini, tinggal di sini, abadi di sini bersama dengan murid-murid dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena di sini tempat ngaji, tempat apa gitu, di sini belajar agama. Mungkin ini kan apa enak di sinilah, adem lah, ayem lah gitu. Berarti saya bisa mengambil benang merah bahwa lokasi ini yang masih begitu luas ini, saya bisa meyakini bahwa untuk ke depan kalau ini dibangun sebagai pondok pesantren atau dibangun sebagai tempat ibadah atau dibangun sebagai tempat untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat desa dan sekitar sini, ini akan cara istilah wong Jawa bisa ngrembaka karena apa, tipak tilas ini yang sampai kisahkan ini
ada alur cerita bahwa di sini dulu adalah juga pesantren, tempat untuk mencari ilmu, kan begitu. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau mungkin saya boleh tanya, berdasarkan meditasi saya, cerita yang saya ceritakan tadi, apa mungkin itu bisa menyambung dengan yang sudah ada di sini ya, mungkin yang apa, ya petunjuk dari sini yang real saya kan nggak tahu Ya. persisnya gitu kan. Nah itu bisa nyambung apa enggak gitu loh. Ya. Nah, sedikit banyak yang dikisahkan Mbak Bejo tadi dengan adanya macan putih itu kan, macan putih itu kan memang jargonnya Prabu Siliwangi. Jadi kekuatan besarnya Prabu Siliwangi adalah macan putih. Kalau dihubungkan dengan ceritanya dengan itu tadi, dengan penampakan yang pernah dilihat oleh Mbak Bejo ini, simbol macan putih dan prasasti inilah itu juga bisa sambung. Tapi untuk benar dan salahnya yang namanya sejarah kan perlu kita telusur dengan berbagai macam cara atau beragam teori. Tapi yang jelas ini titik Mbah Sanggabuwana di dalam mengabadikan dirinya di sini hingga nanti anak cucu sampai mengenang dan ngerti gendang pengantin ini adalah simbol bahwa siapa yang mantenan seorang desa Bedingin ini, kalau mantenan kalau dimandikan di sini berharap untuk menjadi abadi selamanya, tidak akan menjadi dapat kegunjangan di dalam satu keluarga. Iya. Oke, terima kasih, matur suwun. Saudara pemirsa semuanya yang ada di sana, beginilah kisah sedikit rumit hasil meditasi dari Mas Retu ini. Mudah-mudahan bisa membawa petunjuk bagi orang banyak dan lebih meyakini bahwa ini adalah leluhur yang membuka desa Bedingin yang pertama kali. Maka ini perlu diuri-uri, jangan sampai ini hilang begitu saja ditelan masa, karena ini bagian dari budaya. Maka berharap untuk warga masyarakat Bedingin selalu mencintai dan nguri-nguri budaya yang ada di desa ini. Terima kasih Mas Retu. Baik, Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.